Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Kabarnya? Tentunya kalian baik-baik dan semoga kalian tetap sehat. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelum Pak Harmanto menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, saya ucapkan selamat untuk kalian karena sekarang ini kalian sudah menduduki kelas yang paling tinggi, yaitu kelas 9. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah naik kelas ke kelas 9. Sebelum kegiatan belajar mengajar lewat online ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Saya Pandu dari SMP Negeri 24 Semarang. Mohon bisa diucapkan dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan materi, perlu anak-anakku ketahui bahwa materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester ganjil ini ada beberapa bab yang harus kita selesaikan, kurang lebih yaitu ada 7 bab. Tapi dalam hal ini akan saya sampaikan 1 bab, yaitu meyakini hari akhir atau mengakhiri kebiasaan buruk. Tapi sebelum ke materi, tentunya saya memperkenalkan diri karena di tahun-tahun sebelumnya kalian tentunya tidak saya ampu. Saya tahun ini dikasih amanah oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 dan kelas 9. Adapun untuk kelas 9 ada 2 pengampu, yaitu Suharmanto dan Pak Slamet Budiono. Adapun Pak Harmanto nanti mengampu kelas 9A sampai 9D. Sedangkan Pak Slamet Budiono mengampu kelas 9E sampai 9H. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelum sampai ke materi, tentunya Pak Guru akan menyampaikan apa itu KI dan apa itu KD. KI yaitu kompetensi inti, mungkin sudah kalian ketahui di kelas 7 maupun kelas 8, hanya saja ini mengingatkan saja. Adapun meyakini hari akhir atau mengakhiri kebiasaan buruk, ada KI yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial, alam, dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Adapun KI yang ketiga yaitu memahami pengetahuan, baik itu secara faktual, konseptual, dan prosedural. Itu KI yang harus kalian perhatikan dalam mempelajari materi meyakini hari akhir atau mengakhiri kebiasaan buruk. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, tadi Pak Har sudah menyampaikan tentang KI, sekarang Pak Har akan menyampaikan tentang KD, yaitu kompetensi dasar.
Yang pertama adalah menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua yaitu beriman kepada hari akhir. Yang ketiga yaitu beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, tentunya setelah kalian mengetahui KI dan KD, tentunya kalian juga harus mengetahui penilaian di akhir kegiatan belajar mengajar. Itu Pak Har dan Pak Slamet Budiono sudah sepakat bahwa nanti penilaiannya adalah, yang pertama adalah tugas, yaitu karena ini ada kaitannya dengan hari akhir, maka kalian nanti tugasnya yaitu mengumpulkan gambar atau berita atau artikel yang memuat berbagai musibah atau contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian kalau nanti waktunya memungkinkan, tidak suasana pandemik, sudah bisa tatap muka, akan kita adakan observasi. Terus kemudian nanti penilaian yang selanjutnya yaitu portofolio, dan yang terakhir adalah penilaian kognitif atau multiple choice atau pilihan ganda. Bentuknya itu pilihan ganda atau bentuknya yaitu uraian. Kegiatan proses belajar ini nantinya harus ada tujuan yang hendak dicapai. Harapan dari Pak Armanto setelah kita mempelajari materi yang sudah saya sampaikan nanti, tentunya ada tujuan yang diharapkan, yaitu diharapkan siswa nanti dapat menjelaskan pengertian fungsi dan peristiwa yang terkait dengan beriman terhadap hari akhir. Yang kedua, siswa dapat mengetahui gambaran tentang dahsyatnya hari akhir. Anak-anakku yang saya cintai, iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima. Tentunya kalian sudah sangat familiar dan masih ingat pelajaran ketika masih duduk di bangku SD. Menurut bahasa, hari akhir atau hari yaumul akhir atau hari kiamah itu menurut bahasa artinya yaumul akhir atau hari kiamat. Sedangkan menurut istilah, hari akhir, hari kiamat adalah percaya dengan sepenuh hati, yakin dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti akan terjadi atau terjadi rusaknya alam semesta dengan segala isinya. Saya ulangi, menurut bahasa, hari akhir atau yaumul akhir itu disebut dengan hari kiamat. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah percaya sepenuh hati dan yakin bahwa suatu saat nanti terjadi rusaknya alam semesta dengan segala isinya. Anak-anakku yang saya banggakan, hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua, anak-anakku. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro adalah hancurnya sebagian alam. Contohnya gunung meletus, tanah longsor, tsunami, banjir, gempa bumi, bahkan matinya makhluk hidup ciptaan Allah. Itu adalah contoh-contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta dan berganti dengan alam akhirat yang kekal atau abadi. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, tentunya di alam akhirat nanti ada hari-hari di mana nanti harus dilalui sebelum umat manusia ini kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Yaitu yang pertama adalah
yaumul bariyah atau dikenal dengan alam kubur. Alam kubur di sini adalah merupakan dinding antara dunia dan akhirat. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka akan melihat dua alam, yaitu alam kubur dan alam akhirat, atau alam dunia dan alam akhirat, atau disebut juga yaitu alam penantian. Yang kedua yaitu yaumul ba'as. Yaumul ba'as adalah hari dibangkitkan manusia di alam bariyah atau alam kubur. Ketika nanti malaikat Israfil meniup sangkakala, hancurlah bumi beserta isinya, kemudian ditiup lagi tiupan yang kedua, baru manusia ini dibangkitkan dari alam bariyah yang bernama yaumul ba'as, yaitu hari kebangkitan manusia. Yang nomor tiga yaitu yaumul mahsyar, yaitu di mana nanti manusia akan dikumpulkan di tanah lapang, yaitu di tanah mahsyar, yaitu dikumpulkannya seluruh umat manusia di sana. Terus kemudian setelah itu ada namanya yaumul mizan, yaitu perhitungan amal. Nanti anak-anakku, amal kalian akan ditimbang di sana. Kalau nanti timbangannya banyak yang baiknya, maka tentunya balasan untuk anak-anakku yaitu surganya Allah. Tapi sebaliknya, kalau nanti timbangannya itu berat, yang timbangan yang jelek, maka balasannya adalah di neraka. Jadi kesimpulannya, surga itu untuk atau diperuntukkan bagi orang-orang yang beramal baik, sedangkan neraka diperuntukkan sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukan atau beramal buruk. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelum Pak Hermanto mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, tentunya saya simpulkan bahwa harapan dari Pak Hermanto setelah mengikuti kegiatan ini, harapannya kalian perilakunya, sopan santunnya harus semakin baik dan semakin baik. Dan yang kemarin yang mungkin perilakunya kurang baik, mohon bisa diperbaiki, karena Allah sudah menyampaikan tadi balasan bagi orang-orang yang baik yaitu surga, dan balasan bagi perbuatan-perbuatan yang buruk yaitu nanti di neraka. Padahal anak-anakku tahu bahwa azab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Terima kasih anak-anakku, semoga dengan kegiatan belajar mengajar ini meskipun lewat daring online tidak menyurutkan semangat. Kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Fa insyaallah Covid pandemik ini akan segera berlalu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.